Bisa kita mulai pembelajaran hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah baik. Sebelumnya, mari kita berdoa dipimpin oleh Alif. Silakan, Alif. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai selesai. Semoga dengan doa kita, apa yang kita lakukan diberi kelancaran dan kita tetap diberi kesehatan. Sebelumnya, saya absen terlebih dahulu. Ainin Hadir, Pak. Kemudian Alia. Hadir. Jangan lupa kalian di rumah selalu berdoa, minta doa restu sama orang tua sehingga apa yang kalian lakukan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini saya bacakan peraturan pelaksanaan unit kita. Yang pertama, kalian masuk unit tepat waktu, kemudian nanti melaksanakannya dengan tertib. Untuk memupuk semangat kita, mari kita mulai dengan yel-yel SMK 3. SMK? Bisa. K3. Asik. Hari ini kita belajar pada mata pelajaran alat industri kimia, yaitu alat pengukur laju alir atau flow meter. Cakupannya yaitu tentang Doppler ultrasonic flow meter, Coriolis flow meter, vortex flow meter, positive displacement flow meter. Kemudian kompetensi dasar dan indikatornya adalah menerapkan penggunaan peralatan pengukur laju alir dengan indikator menentukan jenis alat pengukur laju alir. Tujuan pembelajarannya adalah berdasarkan pernyataan tentang ciri-ciri alat pengukur laju alir, peserta didik dapat menentukan jenis pengukur laju alir sesuai jawaban dengan tepat. Langkah pembelajarannya adalah kalian kemarin sudah mempelajari bahan ajar dan video di rumah. Kemudian hari ini kita melakukan pendahuluan dan nanti kalian melakukan diskusi kelompok dengan menggunakan breakout room. Kemudian penilaiannya ada 3, yaitu penilaian sikap tentang pengetahuan dari LKPD materi dan evaluasi. Kemudian keterampilannya nanti dengan LKPD praktikum. Di pembelajaran sebelumnya kita pelajari mengenai peralatan laju alir, yaitu ada magnetic flow meter, thermal flow meter, turbine flow meter. Kira-kira masih ingatkah kalian mengenai ciri-ciri magnetic flow meter? Asri? Tidak ada penghalang, Pak. Alia? Dapat digunakan untuk larutan selari. Pulan? Dapat digunakan untuk larutan korosif. Betul ya? Dapat digunakan untuk selari, kemudian larutan korosif. Tidak ada penghalangnya, berarti tidak ada penurunan loss pressure. Berarti penurunan tekanannya tidak ada. Kerugian energinya tidak ada. Thermal flow meter, cirinya apa? Dia Safitri? Hanya untuk gas. Ainin? Tidak ada perubahan tekanan, Pak. Di sini tidak ada perubahan tekanan dan hanya untuk gas. Itu adalah ciri-ciri dari thermal flow meter. Nah, hari ini kita akan belajar jenis flow meter yang lain, Doppler ultrasonic flow meter, kemudian vortex flow meter, Coriolis flow meter, dan positive displacement flow meter. Kemudian manfaat kita mempelajari pembelajaran hari ini yaitu flow meter jenis Doppler ultrasonic flow meter ini yaitu untuk mengetes apakah aliran fluida, misalnya dalam pompa, sistem pendingin, itu dites apakah masih bagus atau alirannya masih stabil apa enggak, apakah ada penurunan apa enggak, ini dengan Doppler ultrasonic flow meter, hanya untuk mengetes. Jadi tadinya tidak ada flow meternya bisa dipasang menggunakan Doppler ultrasonic flow meter. Coba lihat gambar yang ada di layar kalian. Misalnya ada suatu kasus, jumlah aliran fluida mengalir dapat diukur dengan alat flow meter. Berarti jika seorang pekerja ingin mengukur laju aliran pipa, tetapi di situ belum dipasang flow meter, apa yang harus dilakukan? Alia? Dipotong kemudian dipasang flow meter. Dia Safitri? Dibor kemudian dipasang flow meter, Pak. Betul sekali, ada beberapa alternatif, yaitu dipotong, dipasang flow meter, dan juga dibor. Tetapi kalau itu kan susah atau membutuhkan energi yang besar. Ada alternatif, yaitu menggunakan ultrasonic
flow meter. Seperti ini. Ini adalah salah satu alat yang digunakan untuk mengatasi tadi. Ada pertanyaan, Alia? Apa kelebihan Doppler ultrasonic flow meter? Ada tanggapan, Wulan? Dapat dipasang portable. Betul. Kita tampung dulu, nanti coba kita explore lagi. Memang salah satunya adalah bersifat portable. Ada pertanyaan lain? Dia Safitri? Ciri-ciri Doppler ultrasonic apa aja, Pak? Ada teman yang lain bisa menjawab? Devi? Ada efek Doppler, Pak. Erika? Ada gelombang ultrasonik, Pak. Kita akan bahas mengenai Doppler ultrasonic flow meter dan juga flow meter yang lain. Silakan kalian nanti berdiskusi pada LKPD. Ini kita bagi menjadi 4 kelompok diskusi untuk membahas LKPD, yaitu kelompok A, Ainin, Alif, Angelika. Kemudian nanti setelah ini silakan kalian masuk ke breakout room kelompok masing-masing. Nanti Pak Andi akan membimbing kalian. Pak Andi akan berpindah dari satu kelompok ke kelompok lain. Silakan masuk ke breakout room masing-masing. Jawabannya apa, Liv? Jawabannya ultrasonic flow meter. Kok iso cirine? Saiki sing B. Ya. Sing B. Sing B. Pertama apa? Cirine apa? Sing nomor loro. Halo Alia, Iya, Pak. gimana diskusinya? Ada kesulitan? Tidak, Pak. Cuma mau tanya. Gimana? Apakah ultrasonic itu tidak boleh dipasang antar pipa seperti kilometer lain? Bisa sih. Ya. Dan pipa kemudian dimasuki namanya insertion. Tapi kalau pipa satu dengan pipa yang lain, itu berarti namanya pip. Tetapi kalau portable, nah itu berarti clamp on. Itu ya. Ya. Lanjut. Gimana, Wulan? Sudah selesai? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ada kesulitan? Alhamdulillah tidak, Pak. Tidak ya. Ini sudah selesai? Nah, ini Sudah, Pak. kita masuk di pembesar lagi. Tadi kalian sudah melakukan suatu diskusi, kemudian selanjutnya adalah presentasi. Dimulai dari kelompok 1. Silakan Ya, Pak. dipresentasikan. Ada screen-nya ya. Pada jenis clamp-on, flow meter ini dapat diaplikasikan pada jenis flow meter yang portable maupun pada jenis fixed installasi yang bisa di-charge. Flow meter tersebut adalah ultrasonic flow meter. Jawabannya adalah ultrasonic flow meter. Ada jawaban teman yang lain yang beda? Tidak ya. Ada pertanyaan dari ultrasonic flow meter yang ada di LKPD ini? Devi? Clamp-on itu apa, Pak? Ada yang tahu? Ainin? Kalau dalam bahasa Inggris artinya terjepit. Darmastuti? Cara instalasinya tanpa harus memotong atau melubangi pipa. Artinya clamp on ini yaitu pemasangan yang hanya ditempel saja. Berarti misalnya ada suatu pipa, kemudian kita mau ukur, maka ultrasonic flow meter atau Doppler ultrasonic flow meter diambil, kemudian ditempelkan. Dah selesai. Nah, seperti itu. Itu yang namanya clamp on. Ada pertanyaan lain? Asri? Apa hanya jenis clamp-on untuk Doppler ultrasonic flow meter, Pak? Ada yang tahu? Dia Safitri. Dari buku ada tipe pipo dan insertion. Tipe pip dan insertion. Kalau pip berarti dia memasang pada pipa, antara pipa satu dengan pipa yang lain, itu dipasang. Kemudian kalau insertion, dia menyisipkan. Misalnya dibor, kemudian disisipkan, sehingga dipasang jenis ultrasonik. Berarti ada 3 tipe aslinya untuk ultrasonik ini, yaitu tipe clamp on, kemudian pip, dan insertion. Gitu ya. Untuk yang B, silakan share screen. B kelompoknya Alia. Ciri-ciri vortex flow meter. Yang pertama, sangat baik untuk aplikasi aliran uap, itu termasuk. Ya. Adanya U-shape tube itu tidak termasuk. Yang tidak sama dengan jawabannya kelompoknya Alia? Tidak ada ya? Sama, Pak. Sama ya. Oke, ada pertanyaan dulu dari vortex flow meter ini. Devi?
Apa vortex itu, Pak? Ada lain yang bisa? Asri, Vortex pusaran. Jasa Fitri. Putaran pada fluida, Pak. Kita ngaduk sesuatu, itu ada muser, nah itu adalah vortex juga. Berarti ibaratnya seperti itu. Berarti ada putaran atau pusaran. Ada pertanyaan lain? Ainin. Bedanya vortex flowmeter dan turbin flowmeter itu apa, Pak? Berarti kalau Iya, vortex makanya bedanya apa, itu ada penghalang yang memicu suatu pusaran. Tetapi kalau di turbin, aliran itu memacu perputaran pada turbin. Kemudian kelompok yang C, silakan presentasikan. Coriolis flowmeter. Yang kedua, Doppler ultrasonic flowmeter. Ya. Yang ketiga, vortex flowmeter. Yang keempat, positive displacement flowmeter. Ada pertanyaan? Ulan. Kemarin saya lihat meteran air, ada yang muter meteran air, itu termasuk flowmeter, Pak. Betul ya, meteran air termasuk flowmeter. Jenis apa, Devi? Kalau nggak turbin, ya positif displacement, Pak. Itu jawabannya adalah positive displacement. Untuk yang keempat, silakan dibaca. Adanya upsepet tube, yaitu pipa tube untuk aliran dengan inlet pada satu sisi dan outlet pada sisi yang lain dan dihubungkan dengan kotak untuk koneksi ke unit elektronik. Betul ya. Ada pertanyaan dari sini? Devi. Apa yang dimaksud dengan frekuensi akustik? Ada yang bisa jawab? Dia Safitri. Kalau frekuensi yaitu banyaknya getaran tiap detik. Berarti kalau akustik dia? Berhubungan dengan gitar, Pak. Gitar. Memang. Dia pakai gitar ya. Akustik itu sama dengan suara. Dan maka frekuensi akustik ini adalah banyaknya getaran yang ditimbulkan oleh suara tiap detik. Betul ya. Penguatan materi. Silakan dilihat Doppler ultrasonic flowmeter. Doppler ultrasonic flowmeter didasarkan pada efek Doppler yang menghubungkan frekuensi pelayangan gelombang akustik dengan kecepatan aliran. Elemen transisi mengirimkan sinyal ultrasonik melewati pipa dan partikel yang tersuspensi atau gelembung gas yang bergerak. Sinyal memantul kembali ke elemen penerima yang mendeteksi pergeseran frekuensi atau efek Doppler yang mengubah pergeseran itu menjadi pembacaan aliran. Kira-kira apa ciri-ciri dari Doppler ultrasonic flowmeter? Ada yang tahu? Jasa Fitri? Berdasarkan gelombang ultrasonik. Ainin? Bisa dipasang portable dan permanen. Wulan? Biasanya untuk larutan gas, cairan, fluorid, dan korosif. Betul. Darmastuti? Melibatkan elemen pengirim dan penerima. Dalam Doppler ultrasonic flowmeter ini ada transmitting, berarti sinyalnya muncul, kemudian nanti akan mantul, diterima oleh receiving. Ada efek Doppler. Efek Doppler itu adalah suatu peristiwa di mana terjadi perubahan frekuensi gelombang akibat perpindahan sumber. Kemudian silakan buka link evaluasinya. Kemudian kerjakan evaluasinya. Saya beri waktu 5 menit untuk mengerjakan. Ini hasilnya. Hasilnya bagian besar sudah bagus semua. Ada Asri yang 60, nanti bisa diremedi Asri. Kemudian, apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Bu Aris? Kesimpulannya, ciri-ciri dari Doppler ultrasonic flowmeter adalah adanya elemen pengirim yang mengirim gelombang ultrasonik dan diterima oleh penerima atau receiver. Bulan? Ciri-ciri dari Coriolis flowmeter adalah adanya pipa U yang dipasang yang bergetar dan menghasilkan gaya internal yang sebanding dengan aliran massa. Ainin? Ciri-ciri dari vortex flowmeter adalah adanya frekuensi getaran yang dihasilkan oleh putaran atau vortex yang berbanding dengan kecepatan fluida. Apakah kegiatan hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Sangat menyenangkan. Kemudian apa kekurangan pembelajaran kita hari ini? Nge-lag, Pak. Waktu diskusi dan mengerjakan soal terlalu Nanti bisa diperbaiki untuk kedepannya. Kemudian untuk besok kita sudah ke materi yang baru mengenai level meter. Level meter berarti kita pelajari seperti alhamdulillah hari ini sudah selesai. Sebelum kita tutup dengan doa, kita lihat SMK dulu. SMK? bisa. SMK 3? Pelajaran kita sudah selesai. Silakan ditutup dengan doa. Silakan dipimpin oleh Alif lagi. Untuk mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, doa mulai selesai. Ya, alhamdulillah sudah selesai. Kalau Pak Andi salah mohon maaf. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.